Meski berhasil raih pole position dan menang sprint race, Max Verstappen yang sejatinya punya track record bagus di Red Bull Ring, gagal menangkan balapan GP Austria di hari Minggu kemarin. Ia harus mengakui keunggulan performa dari Ferrari serta Charles Leclerc yang berhasil jadi yang terdepan dengan mengovertake dirinya sampai 3 kali di race tersebut. Apa yang dialami oleh Verstappen sebenarnya cukup aneh, karena selama 4 tahun belakangan ini, Austria selalu bersahabat dengan karakter mobil Red Bull. Tapi yang terjadi ketika race, Ferrari justru berhasil unggul di semua sisi dan membuat Red Bull tak bisa berkutik. Apa sebenarnya penyebab Verstappen bisa kalah di Austria? Red Bull sejatinya sempat menunjukkan performa yang cukup meyakinkan dengan mencuri pole position serta menang di sprint race. Tapi meski begitu, ternyata masalah di RB18 mulai tercium ketika balapan sprint tersebut. Walaupun Verstappen berhasil menang, tapi mereka kalah dari segi kecepatan dari Charles Leclerc yang cuma berjarak 1,6 detik di belakangnya dan bisa mencuri fastest lap. Padahal, Leclerc sempat kehilangan banyak waktu usai duel dengan Carlos Sainz di awal-awal sprint dan jaraknya dengan Verstappen melebar sampai 4 detik di 5 lap pertama. Mampunya Leclerc memangkas gap dari Red Bull itu menandakan kalau mobil Verstappen punya masalah dengan degradasi ban di fase-fase akhir sprint. Masalah tersebut ternyata diketahui juga oleh kubu Ferrari dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan begitu saja untuk menyerang di balapan esok harinya. Selepas start, Charles Leclerc sama sekali tak membiarkan Verstappen kabur begitu saja. Ia mampu menempel ketat rivalnya tersebut dan benar saja, degradasi ban medium yang dialami Verstappen semakin parah. Tak butuh waktu lama, pada lap ke-12, Leclerc dengan berani melakukan manuver dive bomb untuk mengambil alih pimpinan lomba dari Verstappen. Masalah degradasi ban yang parah memaksa Red Bull untuk pit stop lebih awal, dan sejak itu, balapan sudah terlepas dari genggaman Verstappen. Strategi Ferrari yang memutuskan tidak merespon pit stop Red Bull tersebut semakin membuat Max tertinggal dan praktis tidak bisa lakukan apa-apa. Lantas, apa menyebab degradasi ban di mobil RB18 bisa begitu parah di Austria kemarin? Setidaknya ada 4 alasan kenapa Red Bull bisa mengalami masalah ban dan membuat Verstappen kalah dari Ferrari. Pertama, yaitu karena kondisi sirkuit yang sempat diguyur hujan di pagi hari membuat karet-karet ban yang sudah menempel di aspal beberapa hari sebelumnya menjadi hilang dan mengakibatkan trek terasa seperti baru. Itu berdampak pada grip ban yang tidak akan semaksimal ketika sprint race dan degradasi yang dialami oleh Verstappen menjadi semakin parah. Ferrari juga dikenal cukup bagus di kondisi trek yang minim karet ban seperti saat race Austria kemarin. Lalu penyebab kedua adalah suhu atau temperatur permukaan aspal trek yang lebih rendah 10 derajat ketimbang saat sprint ataupun kualifikasi. Seperti yang kita tahu, kalau kondisi cuaca di Red Bull Ring saat balapan cukup mendung dan itu menyebabkan suhu permukaan trek menjadi turun. Akibatnya, Verstappen kesulitan untuk mengoptimalkan suhu ban yang ia pakai. Dan karena musim ini bannya cukup sensitif, maka efek berantai yang ditimbulkan adalah degradasinya yang tambah parah. Penyebab ketiga adalah faktor bahan bakar yang dibawa Verstappen cukup berat ketika balapan. Red Bull di Austria kemarin sedikit alami masalah ketika ada di kondisi fuel load yang berat atau full tank. Keseimbangan di mobil RB18 menjadi sedikit terganggu, dan itu juga berpengaruh ke beban yang harus dipikul oleh ban yang berakibat ke degradasi makin tinggi. Selain karena bahan bakar full tank, faktanya Red Bull memang alami masalah dengan berat mobil mereka yang bisa dibilang lumayan obesitas. Red Bull dengan update barunya di Silverstone kemarin masih menjadi mobil paling berat di grid saat ini, yaitu lebih dari 798 kg dan terpaut 10 kg dari Ferrari yang lebih ringan. Kelebihan beberapa kilo itu menyebabkan Red Bull menaruh beban yang lebih besar ke ban daripada tim lain. Terlalu berat juga membuat mereka kehilangan sepersekian detik di catatan waktu. Lalu faktor penyebab degradasi ban Verstappen yang terakhir, yaitu karena musim ini kelemahan terbesar Red Bull ada di karakter trek yang menuntut ketahanan ban belakang. Seperti yang kita tahu, Ferrari sejauh ini selalu unggul di sirkuit yang menuntut traksi ban belakang seperti Bahrain, Catalunya, dan terakhir yaitu Austria. Itu ditambah dengan Ferrari yang memasang sayap belakang low downforce ke mobil Leclerc dan Sainz, membuat mereka lebih kencang di lurusan dan sudah mendekati kecepatan yang dimiliki oleh Red Bull. Ferrari hanya kehilangan sedikit top speed saja di akhir lurusan karena faktor mesin. Kalau boleh ditambahkan, tidak adanya Sergio Perez di papan atas juga membuat Red Bull tidak punya banyak pilihan strategi untuk mengatasi keunggulan Ferrari yang akhirnya membuat Verstappen tak berdaya. Apa yang dialami oleh Red Bull di Austria bisa dibilang sangat tergantung atau sangat spesifik di trek tertentu. Itu karena di beberapa balapan sebelumnya, Red Bull tidak mengalami degradasi ban separah kemarin. Di Silverstone misalnya, mereka nampak cukup bagus dengan manajemen ban meski mobil Verstappen alami kerusakan. Lalu di Austria, yang mana seharusnya jadi zona nyaman bagi Red Bull,
Tanpa diduga, masalah itu muncul karena beberapa faktor yang kami sebut baru saja. Salah satu hal yang jadi keunggulan Red Bull dan membuat mereka bisa memimpin di klasemen saat ini adalah Red Bull cukup kuat di sirkuit yang menuntut ketahanan ban depan. Dan beruntungnya, mayoritas trek di F1 lebih menuntut kekuatan grip ban depan ketimbang belakang. Meski Ferrari saat ini masih memegang status sebagai mobil tercepat, tapi kerap kali mereka kerepotan dengan keunggulan yang dimiliki Red Bull tersebut. GP Prancis 2 pekan mendatang seharusnya tim berlogo banteng ini bisa kembali tampil kuat, mengingat karakter sirkuit yang cocok dengan mereka. Musim lalu, Ferrari kesulitan di Paul Ricard karena degradasi ban depan. Meski begitu, kami tidak ingin berasumsi lebih dulu, karena bisa saja Ferrari mengeluarkan update baru yang bisa membuat mereka mengatasi masalah ban depannya. Tim kuda jingkrak ini juga menunjukkan perkembangan positif sejak GP Kanada, terutama perihal cara pendekatan ke setup mobil. Ferrari sekarang nampak lebih memilih menggunakan sayap depan low downforce dan memberikan mereka keunggulan di lurusan serta ketika balapan. Mirip-mirip dengan apa yang dilakukan Red Bull di awal musim ini. Hal itu membuat Ferrari mampu lebih fokus untuk memperkuat race pace mereka untuk bisa memberikan perlawanan ke rivalnya yang dikenal cukup kuat saat balapan. Satu hal yang pasti, kemenangan Leclerc di Austria kemarin akan jadi momentum yang bagus bagi timnya untuk memutar balik keadaan di klasemen. Mereka sudah tahu kelemahan yang dipunyai oleh Red Bull dan bahkan mulai mengadopsi cara pendekatan yang dilakukan oleh mereka. Ferrari sudah punya keunggulan tersendiri, yaitu punya paket mobil tercepat dan masih banyak ruang untuk dikembangkan atau dimodifikasi lebih jauh. Walaupun mereka juga punya masalah yang belum terselesaikan, tapi setidaknya ada perubahan positif yang mereka lakukan dan itu sudah terlihat sedikit demi sedikit.